Sadar nggak sih, di sekolah, sejak kita SD sampai kita kuliah, kita tuh dituntut harus belajar biar nanti pintar gitu ya. Tapi jarang banget, atau bahkan nggak pernah kita diajarin gimana sih belajar, cara belajar yang efektif. Halo, kenalin nama aku Didit. Buat kamu yang baru nonton video YouTube aku adalah seorang mahasiswa S3 tanpa S2 di Niigata University Jepang dengan beasiswa full dari beasiswa Max. Dan by the way, guys, aku ingin ngasih giveaway buat 3 orang yang ingin online mentoring one-on-one bareng aku, khususnya buat kamu yang memiliki impian buat tahun depan pengen lanjut S2, S3 ke luar negeri. Caranya gampang banget dan ini gratis. Kamu cukup komen di kolom komentar di bawah apa sih motivasi kamu ingin lanjut S2, S3 ke luar negeri. Cantumin juga email kamu. Plus jangan lupa subscribe channel aku ini dan follow Instagram pribadi aku di @diditmdw. Setelah itu nanti aku akan kontak kamu untuk pemenang giveaway-nya. Oke, sekarang kita masuk di tips belajar yang pertama, yaitu jangan batasin diri kita sendiri sebelum belajar. Misalnya kayak gini, kita langsung ngecap diri kita, wah aku bodoh gitu, hanya karena kita nggak langsung paham materi yang kita ingin pelajarin, padahal itu normal banget guys. Karena ada yang disebut dengan the forgetting curve, di mana 40% dari apa yang udah kita tahu itu akan kita lupa dalam 2 hari aja loh. Gimana nanti setelah itu gitu ya. Dan aku udah pernah bahas juga kalau ternyata otak kita sendiri itu yang akan hanya mengingat atau ibaratnya akan mendelete hal-hal yang menurut kita sendiri itu nggak relevan atau nggak penting gitu. Ini juga yang menjelaskan kenapa misalnya kamu lebih mudah mengingat peristiwa lucu atau misalnya peristiwa traumatis dari masa lalu, karena buat kamu sendiri ini tuh berkesan, makanya lebih bisa kesimpan di alam bawah sadar atau di long term memory kayak gitu ya. Dan bisa coba aja dulu ingat ini, semua hal bisa dipelajarin. Oke deh, pelan-pelan nggak apa-apa, nggak harus instan kok. Oke, kalau misalnya teman kita yang lain ada yang memiliki daya tangkap yang lebih cepat atau lebih baik misalnya, karena mungkin IQ-nya diwarisin dari ibunya, dan memang secara penelitian oke itu berpengaruh. Tapi nggak berarti bahwa hanya karena kamu nggak cepat paham atau cepat lupa sesuatu, bukan berarti kamu bodoh. Itu dulu ya. Contohnya kayak gini juga, waktu aku SMA, aku tuh selalu ngecap diri aku bodoh menghafal. Jadi nilai biologi aku selalu jelek, dan aku berangkat untuk meyakini sebuah mindset bahwa ya udah aku bodoh biologi, nggak bisa menghafal, cuman suka matematika, itu pun nggak jago-jago amat gitu loh. Tapi akhirnya bergeser, karena aku kuliah di kedokteran, alhamdulillah bisa beradaptasi juga gitu loh. Ternyata bukan masalah aku nggak suka menghafal, nggak bisa menghafal, tapi metode belajar aku aja ternyata yang keliru. Sampai akhirnya aku S3 sekarang saat ini, aku membawa sebuah mindset bahwa insya Allah semuanya bisa dipelajarin untuk hal apapun, bahkan di luar S3 aku. Kemudian setelah kita udah coba menggeser mindset kita yang sebelumnya, langkah selanjutnya adalah punya target yang spesifik. Maksudnya kayak gini, kadang-kadang tuh kita ingin belajar karena ingin belajar aja misalnya. Kemudian setelah itu ya udah motivasinya akhirnya naik turun karena nggak ada tujuan yang jelas gitu. Bisa misalnya kayak gini, waktu aku SMA atau kuliah S1, itu kan aku memiliki tujuan atau target yang spesifik. Aku ingin belajar blok ini supaya nanti aku bisa dapat IPK yang baik. Tapi menurut aku ini masih kurang juga, karena akhirnya setelah aku mendapatkan IPK yang aku inginkan, setelah itu aku ngerasa oke, next what gitu loh. Makanya sekarang aku pasang mindset seperti ini. Aku ingin belajar suatu hal spesifik ini agar nanti bisa paham dan bisa suatu skill tertentu yang spesifik biar nanti menjadi bekal aku di masa depan. Entah nanti misalnya untuk karir atau apapun, atau bahkan ingin menyejahterakan keluarga aku dan diri aku sendiri. Jadi aku udah pasang target spesifiknya tuh bahkan bukan hanya setelah untuk aku lulus, biar nanti aku kayak nggak kehilangan arah, karena tujuan spesifik aku ya masih ada lagi setelah itu gitu. Atau mungkin ya udah bekal-bekal yang aku lagi siapkan saat ini mungkin untuk membuka aja berbagai jenjang karir di masa depan gitu ya. Karena kan kita nggak tahu gitu loh gimana sih nanti masa depan kita gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah punya target spesifik itu untuk memacu motivasi kita dan mendorong adrenalin kita buat bisa fokus mengejar apa sih tujuan belajar aku. Tapi kadang-kadang kita udah ngeset, oh tujuan aku belajar yang spesifik kayak gini, bukan hanya untuk nilai, bukan hanya untuk lulus. Tapi akhirnya kita bingung mau belajar dari mana. Jadi saran aku yang selanjutnya adalah penting banget buat bisa mulai belajar dari yang paling dasar. Misalnya kayak gini, oke, tadi misalnya kita mau belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan dan gangguan dalam sistem pencernaan itu kan luas banget, misalnya dari mulut,
tenggorokan gitu ya, kerongkongan, kemudian di lambung, sampai nantinya berubah misalnya menjadi feses gitu ya. Tapi kalau kita mau langsung satu kali paham semuanya, ya udah mungkin nanti bikin kita overwhelmed dan bingung gitu. Dan untuk bisa memahami ini, atau misalnya suatu hal tertentu atau skill spesifik tertentu, pasti ada dasarnya atau basicnya gitu guys. Jadi kalau buat aku sendiri, supaya dari awal aku bisa memproyeksikan atau memetakan, oh misalnya kalau aku ingin belajar content creating itu kan banyak cabangnya, termasuk untuk di YouTube, kemudian untuk podcast, kemudian untuk di short video misalnya buat Instagram dan segala macamnya. Aku nggak mungkin bisa langsung bisa semuanya gitu, tapi aku pecah-pecah misalnya. Oke, sekarang fokusnya di belajar content creating buat Instagram dulu. Oke, mulai dari yang paling basic, ngedecide dulu gitu. Dan kalau aku kebingungan untuk nentuin dari mana sih basic atau paling dasarnya ini, aku ikut kelas. Atau misalnya aku cari tutor, supaya aku bisa membayangkan gitu loh. Oh, untuk belajar ini mulai dari sini gitu. Dan ini aku terapkan untuk semua hal dalam hidup ini. Tapi, sulit banget kadang-kadang untuk bisa mempelajari sesuatu secara efektif kalau kita belum tahu ini gaya belajar aku kayak gimana gitu loh. Makanya penting banget buat bisa mengenalin tipe dan gaya belajar kamu. Ada beberapa jenis ya, mulai dari visual learner, auditory, kemudian kinestetik atau menggunakan gerakan. Kalau aku sendiri sepertinya mengombinasikan antara audio visual learner gitu ya. Cuman memang waktu aku kuliah itu S1 ya, maksud aku di situ aku coba kombinasi juga dengan metode kinestetik. Jadi kadang-kadang aku sambil menghafal pakai gerakan-gerakan badan gitu ya. Kemudian aku membayangkan, oh ini cara kerjanya kayak gini, kayak gitu. Tapi sekarang buat aku S3, aku lebih fokus di audio visual learner. Dan salah satu caranya supaya bisa mengetahui nih gaya dan tipe belajar kamu, aku saranin banget buat kamu nyobain berbagai variasi cara belajar. Ya udah, misalnya kayak kamu pakai catatan, terus nanti nggak pakai catatan. Kira-kira yang mana yang lebih efektif gitu. Oh, kamu juga kombinasikan dengan nonton YouTube. Atau misalnya kamu coba sering-sering dengar podcast. Yang mana kamu rasa lebih nyaman. Intinya kayak ini tuh bisa semacam mix and match. Sampai nanti kamu bisa nge-decide gitu loh. Apa sih tipe dan gaya belajar kamu. Tapi kayak gini nih. Kadang-kadang kita tuh udah tahu. Aku tuh tipikal pembelajar audio visual learner misalnya. Tapi aku masih ngerasa kok sering lupa gitu ya. Kok kayak masih susah paham misalnya sebuah materi. Karena aku nggak melakukan yang namanya belajar secara aktif. Jadi, aku udah bahas sebenarnya di video yang sebelumnya khusus untuk active recall ya. Atau salah satu bentuk pembelajaran secara aktif. Dan itu jenisnya banyak banget teman-teman, kamu bisa cobain ya. Entah nanti kamu bisa buat kuis sendiri, kamu bisa mengisi kertas yang kosong, dan kamu bayangin dan ingat apa sih yang kamu ingat dari hal yang udah kamu pelajarin. Tapi kalau aku secara personal, aku lebih senang sekarang ya, khususnya pada saat aku S3, aku pakai metode Feynman Method. Jadi aku bayangin untuk menjelaskan ke audiens untuk anak SD atau SMP. Walaupun nanti akhirnya aku menjelaskan sama orang yang mungkin lebih tua daripada aku. Tapi dengan seperti itu, otak aku akan memproses gitu ya, supaya yang tadinya tahu, aku menjadi paham, otomatis otak aku akan menganggap itu relevan dan penting. Dan disinilah terbentuk connectivity antara short term memory dengan long term memory. Tapi penting banget menurut aku untuk bisa cegah distraksi saat kita ingin belajar. Jadi intinya distraksi itu adalah apapun yang bisa menghambat kamu belajar guys. Dan ada sebuah formula yang disebut kayak gini. Attractiveness of opportunity minus the importance of current task equal with being distracted or procrastinate. Kayak gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu kemakan sama sebuah kesempatan untuk ingin nunda-nunda pembelajaran. Termasuk nih kalau di aku sendiri adalah HP, medsos, dan kasur. Jadi kalau aku lihat tiga hal ini, kombinasinya menjadi rebahan. Dan ini adalah salah satu produk kita udah ke distract gitu loh. Atau salah satu bentuk juga kita prokrastinasi. Karena kita nganggap, aduh nanti aja deh, kayaknya sekarang lebih enak scrolling nih sosial media. Makanya salah satu hal yang bisa kamu terapkan adalah teknik ABC. Jadi ABC itu adalah aware dulu, apa sih yang membuat kamu nih ke distract selama ini. Misalnya HP kah, makanan mungkin, atau mungkin media sosial, atau rebahan, dan kasur gitu ya. Jadi setelah itu kamu kenalin, langkah selanjutnya, kalau once nanti kamu mau belajar, terus otak kamu ada bilang kayak gini, wah menarik nih buka HP, update nih apa sih yang sekarang lagi ingin dicek-cek misalnya lewat media sosial gitu ya.
Wah, breathing. Jadi breathing deeply, ambil napas yang panjang dan dalam. Aku biasanya hitung kayak 1, 2, 3, 4, atau hembuskan 5, 6, 7, 8 gitu. Kemudian masuk di set, choice. Jadi sebenarnya napas dalam itu untuk membuat kita fokus dan enggak ke distract dulu gitu. Dan kita langsung nge-decide gitu loh, apa sih choice kita. Kita bisa mencegah dengan enggak mengambil HP itu, atau kita sembunyiin memang dari awal, jangan ada di pandangan kita. Aku biasanya lakuin itu, supaya nanti aku nggak buka-buka media sosial dulu. Atau misalnya sebelum belajar, aku nggak ingin upload apapun, termasuk di story. Karena itu yang membuat nanti aku ke distract, cek-cek, siapa sih yang udah lihat story aku gitu, gimana dan segala macam gitu ya. Terakhir guys, once again, untuk bisa menjaga motivasi belajar, itu kan sangat bergantung dengan motivasi diri kita sendiri. Jadi penting banget menurut aku untuk bisa membentuk support system. Termasuk nih salah satunya adalah faktor lingkungan. Jadi penting banget menurut aku untuk memilih lingkungan yang tepat untuk bisa belajar. Termasuk misalnya teman-teman ada yang ngerasa lebih fokus belajar di library, di perpustakaan, mungkin di coffee shop. Karena ini tuh ada yang disebut dengan social facilitation effect. Jadi ini semacam efek psikologis. Kalau kita ngelihat orang lain belajar, kita jadi ketularan juga gitu semangatnya untuk ingin belajar. Dan salah satu hal lagi yang paling penting, terkoneksi atau terhubung dengan orang lain, termasuk keluarga, sahabat, atau teman kita. Apalagi kalau kita sharingnya ke orang-orang yang lagi melalui hal yang lagi kita perjuangkan juga gitu, atau sama konteksnya. Misalnya kayak aku, sekarang kan lagi S3 ya, jadi aku discuss sama teman tim aku, kalau aku ada keresahan, ada apa, selain terhubung sama orang lain, aku kayak bikin support system dengan diri aku sendiri. Kebayang nggak? Jadi kayak kadang-kadang aku menerapkan positive self-talk misalnya, atau melakukan self-care dengan memberikan self-reward kalau misalnya aku udah bisa belajar ini. Tapi bukan hanya belajar, indikatornya misalnya aku udah bisa nih menguasai skill tertentu atau mencapai di tahap mana. Aku kasih self-reward ke diri aku. Bukan hanya ucapan terima kasih, tapi misalnya aku nggak usah masak deh hari ini. Aku boleh nih makan di luar. Atau beli minum yuk, misalnya. Dan sebagai tambahannya, penting banget nih saat kita belajar, biar kita nggak burn out, jangan lupa ada break teman-teman. Jadi bisa pakai yang namanya Pomodoro Technique. Jadi 20 menit pertama fokus gitu ya. Kemudian 5 menit break sebentar. Nah disitu nanti bisa, biasanya aku buka-buka HP, silahkan. Atau aku minum, misalnya saat aku lagi belajar di coffee shop. Kemudian setelah itu 25 menit fokus lagi belajar gitu ya. Setelah itu baru deh 10 menit sampai 15 menit untuk long break gitu. Nah itu biasanya aku pakai misalnya pergi ibadah, atau mungkin pergi makan roti, atau beli minuman dan segala macam. Itu silahkan disesuaikan dengan preferensi kamu juga. Oke, itu dia berbagai tips belajar dari aku. Kamu bisa juga subscribe channel aku kalau kamu ngerasa video-video aku ini bermanfaat, dan bisa share juga ya ke keluarga, kerabat, sahabat, atau teman-teman kamu. Salam luar biasa. Sugo!